Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurlayani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Akuntansi dan Keuangan di Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 1 Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Ya, sebelum Bu Lali salam, Bu Lali mau pantun dulu ya. Buah manggis, buah kedondong. Cakep. Ya, anak manis, jawab salam Bu Lali dong. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Ya, baik semua ya. Baik. Ada yang sakit? Tidak. Iya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran hari ini, coba kita cek dulu kerapian tempat duduk kalian. Sudah rapi atau belum? Seragamnya juga dicek ya. Tasnya juga dirapikan. Ya, supaya pada saat pembelajaran kita happy, nyaman ya. Siap, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Hari ini kita mau belajar apa? Pembayaran Iya, pembayaran PPh pasal 1. Baik, di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya terkait untuk membangun rasa nasionalisme kita, nanti kita akan membaca teks Pancasila secara bersama-sama. Siap semuanya? Siap. Oke. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan buat kalian. Nah, di pembelajaran kali ini karena kita akan membahas terkait pembayaran PPh 21, Bu Lali mau menyampaikan tujuannya apa dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, jelas peserta didik mampu menentukan sarana administrasi dalam pembayaran dan penyetoran pajak. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pengisian surat setoran pajak. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan langkah-langkah membuat kode billing. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan penyebab pemindah bukuan pembayaran PPh orang pribadi. Dan yang terakhir, nanti peserta didik terampil membuat atau menyusun surat setoran pajak PPh orang Pribadi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan kali ini. Selanjutnya, terkait kegiatan pembelajaran hari ini, model yang akan Bu Lali gunakan yaitu problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, di PBL ini langkah-langkah yang akan kita lalui apa saja? Yang pertama, nanti Bu Lali akan mengorganisasi siswa pada masalah. Jadi nanti Bu Lali akan menampilkan sebuah video dan gambar. Lalu nanti kalian akan menentukan kelompok. Jadi kalian akan berkelompok. Yang selanjutnya nanti kalian akan melakukan diskusi, lalu presentasi, dan nanti menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah.
Dan yang terakhir pemulung. Nah, di langkah yang ke-5 ini nanti kalian juga akan melaksanakan yang namanya post-test. Ya, kalian seneng nggak kalau post-test? Senang. Iya, ada yang seneng, ada yang enggak ya. Tapi nanti happy kok, post-testnya gampang banget. Ya. Nah, coba kalian perhatikan di gambar ini. Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira ini gambar apa? Saya Bu, Iya, silahkan Mbak Anis. gambar di PowerPoint itu terlihat bapak-bapak yang sedang membayar pajak Iya. sama mengantri. Terus terlihat juga bapak-bapak itu terlihat seperti sedang marah Bu. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Anis. Tepuk tangan untuk Mbak Anis. Ya, memang benar ya. Di gambar ini tuh kayak ada orang yang mengantri dan dari wajahnya gambar itu juga menunjukkan raut muka ya. Ini kayak lagi marah-marah. Pertanyaannya, kok bisa ya mereka marah-marah? Kan sebenarnya bisa baik-baik kayak gitu ya. Kok Iya. bisa marah-marah? Kenapa? Ada yang mau mengungkapkan pendapatannya? Saya Bu. Ya. Silahkan Mbak Viana. Oke, ada beberapa alasan Bu. Di antaranya yaitu mereka melakukan pembayaran di akhir waktu pembayaran sehingga banyak yang mengantri. Yang kedua yaitu mereka menjadi PKP baru sehingga mereka belum terbiasa melakukan pembayaran pajak. Iya, betul sekali ya jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Viana. Jadi, ada beberapa alasan kenapa terjadi begitu banyak antrian pembayaran pajak. Yang pertama bisa jadi kita seneng kan apa-apa itu mendekati deadline, iya enggak? Iya. Kita sendiri aja deh ya. Nah, biasanya itu mengapa mereka mengantri? Ya karena mereka itu bayar pajaknya itu mendekati batas waktu penutupan, ya. Lalu yang kedua bisa jadi juga karena mereka baru menjadi PKP baru. PKP. Apa itu PKP? Jadi mereka itu belum terlatih bagaimana sih cara bayar pajak kayak gitu. Nah, makanya di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara mengisi SPP dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam proses pembayaran pajak. Selanjutnya nanti Bu Leli akan tampilkan sebuah video, kalian amati baik-baik videonya. Nah, surat setoran pajak atau SSP ini adalah bukti pembayaran atau bukti penyetoran bahwa wajib pajak dalam hal ini adalah PT Sukses itu sudah melakukan pembayaran pajak atau penyetoran pajak dalam hal ini adalah PPh pasal 21. Nah, untuk bulan Januari yaitu membayar PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, untuk pegawai tidak tetap dan tenaga ahli. Januari tahun 2019 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga ahli yang dibayarkan oleh PT Sukses ini jumlahnya berapa? Untuk ketiganya ini tadi jumlahnya berapa? Nanti kita tuliskan di sini. Nah, ini kita del dulu. Nah, kita del dulu untuk mengetahui dari mana jumlahnya. Nah, ini tadi kan 21 PPh 21 Januari 2019 pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan tenaga ahli. Maka ini kita cari jumlahnya, ini kita cari dari apa yang sudah kita hitung kemarin. Nah, di sini ada untuk pegawai tetapnya. Nah, pegawai tetap bulan Januari di sini PPh 21-nya berapa? Kita tuliskan semuanya, kita total untuk ketiga pegawai tetap PPh 21 bulan Januari ini per orangnya atau per pegawai tetapnya ini jumlahnya. Dari video ini kalian bisa menyimpulkan ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video ini? Saya Bu. Iya, Mbak Suci. Mbak Suci lihat apa yang bisa disimpulkan? Izin menyimpulkan, pengisian SSP diawali dengan pengisian data wajib pajak, masa pajak, tahun pajak. Data yang diisikan harus lengkap dan jelas. Terima kasih. Ketika kita mengisi SSP, ingat SSP itu surat setoran pajak. Itu datanya harus terisi secara lengkap.
Yang pertama dimulai dengan apa? Identitas. Iya, identitas. Identitasnya biasanya isinya apa saja? Masih ingat NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak. Terus juga biasanya ada namanya nama WP. Terus selanjutnya ada yang namanya alamat WP. Nah, itu semuanya harus diisikan. Selain itu, bagian yang paling penting yaitu kalian bayar pajaknya itu pajak apa? PPh 21K, 22K. Tapi di sini kita nanti akan mencoba membuat SP PPh pasal 21. Nah, bulannya ingat ngisi bulan pajaknya harus menggunakan checklist atau silang? Silang. Nah, jangan di checklist tapi di silang. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya kalian akan membentuk kelompok ya. Silahkan kalian bentuk kelompok menjadi 7 kelompok. Paham ya? Silahkan kalian membentuk kelompok menjadi 7 kelompok. Nah, perhatikan kelompok 1 nanti di meja sini. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7 di meja depan. Bisa dipahami? Bisa. Kalian membentuk berapa kelompok nanti? 7. Sampai di sini bisa dipahami ya? Silakan kalian membentuk kelompok. Ingat kursinya diangkat, tidak diseser atau tidak digeser. Silahkan kalian bisa memilih kelompoknya secara mandiri ya. Mengirimkan format SSP ya ke grup. Sudah di-download? Sudah. Silahkan nanti kalian pindahkan ke komputer ya, karena nanti kita juga akan mengisikan SSP via Microsoft Excel. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Mulai dibagikan LKPD-nya. Sudah mendapat LKPD semuanya ya? Kalian perhatikan LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya di lembar pertama. Di situ ada nama anggota kelompok. Nanti silahkan kalian isikan nama anggota kelompok berdasarkan urut abjad. Nah, di situ ada beberapa soal, ada beberapa permasalahan. Ya, perhatikan soalnya. Di situ ada 4 yang uraian ya. Lalu nanti ada 1 soal yang keterampilan. Dan di lembar jawab juga ada format SSP. Dicek punya kalian format SSP-nya ada 4 lembar apa tidak? Ada lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, dan lembar ke-4. Nah, perhatikan selain kalian mengisi atau mengerjakan yang di LKPD, kalian juga harus mengisi SSP yang ada di Microsoft Excel. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Sebelum kalian berdiskusi, kita cek semangatnya dulu. Cek semangat dulu ya. Kalian masih ingat jargon SMK? Masih. Yang semangat ya. Di luar kepala ya. Bukan berarti di luar kepala itu lupa ya. Ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 1 Alian juara. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Siap-siap berdiskusi? Sudah. Kalian bisa menggunakan handphone atau misalnya komputernya itu ada jaringan wifi-nya ya di situ, kalian bisa memanfaatkannya. Ya, waktunya berapa menit tadi? 45.
2. Berarti kurang berapa nih? 2. Ada kesulitan tidak? Kendala tidak? Yang ini udah diisi ya, bisa ya? Tapi ini udah diisi dulu. Ya. Untuk kelompok ini ada kendala tidak? Belum. Untuk yang SSP ini udah berarti ya? Sudah diisi semuanya? Yang WP sudah? Ya, isi tanggal 10 bulan sudah isinya. Itu tanggal 10 itu tanggal terakhir ya. Terus nanti ini tanda tangan nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Nanti tinggal yang hard file-nya ya, yang sudah dikerjakan ya. Iya. Oke, dilanjutkan ya. Waktunya kurang 5 menit lagi, silahkan yang belum selesai segera diselesaikan. Nanti yang sudah selesai silahkan diperiksa kembali dari nama kelompoknya, jawabannya juga. Iya, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah ya? Sudah. Semuanya berarti sudah selesai? Sudah. Selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Nanti silahkan kelompok yang mau mempresentasikan hasil diskusinya maju ke depan. Adakah yang mau inisiatif maju? Kelompok berapa? Iya, kelompok berapa Mas? Kelompok 4. Kelompok 4. Iya, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo silahkan maju ke depan. Ya, silahkan. Berdasarkan masalah yang telah kita bahas di awal, yaitu tentang banyaknya orang yang tidak tahu tentang bayaran pajak hingga menimbulkan antrian saat bayaran pajak di akhir periode. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan masalah tersebut. Hai, nama saya Sbi Setiawan dengan nomor urut 32 bersama rekan saya Anggunia Ramadhani dari nomor urut 2. Saya Fiana Yulistianingsih dari nomor urut 33. Saya Kuntinamia nomor urut 13. Pertama, pembayaran dan penyetoran pajak identik dilakukan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Apabila suatu ketika Anda ingin akan bayar pajak, apakah Anda harus melakukan pembayaran dengan SSP? Atau bisa menggunakan sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP? Jawabannya, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, yaitu surat setoran pabean, cukai, dan pajak atau SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh pasal 22 impor, PPN impor, dan PPNBM impor, serta PPN hasil tembakau buatan dalam negeri, bukti PBK atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahan bukuan atau bukti penerimaan pajak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan surat setoran atau SSP ada beberapa lembar yang harus dibuat dengan tujuan agar setiap yang terkait dengan pembayaran pajak memiliki arsip. Apabila Anda sebagai staf perpajakan pada sebuah perusahaan, maka Anda membuat SSP dengan rangkap 4. Maka peruntukan SSP masing-masing lembar adalah, jawabannya, lembar ke-1 sebagai arsip WP atau wajib pajak. Lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. Lembar ketiga untuk dilaporkan ke KPP. Lembar keempat untuk diarsip ke kantor penerima pembayaran.
3. Wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Apakah wajib pajak tersebut dapat juga membayar dalam mata uang rupiah? Jawabannya yaitu, pembayaran pajak tidak wajib dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan catatan memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat yang melakukan pembayaran PPh pasal 25, PPh pasal 29, dan PPh final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, serta surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan mata uang dolar Amerika Serikat. 2. Wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pada era 4.0, semua aktivitas mayoritas dilakukan secara online, tidak terkecuali dengan pembayaran pajak. Apabila Anda sebagai staf pajak, jenis pajak apa saja yang bisa dilakukan secara online dan apa saja yang tidak boleh? Jawabannya adalah pajak yang dapat disetorkan secara online antara lain PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26. Pajak yang tidak bisa dilakukan pembayaran dan penyetoran secara online antara lain pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan atau pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Untuk soal SSP yang diberikan oleh guru kami yaitu, Tuan Riko adalah karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli alat elektronik. Status Tuan Riko yaitu karyawan tetap yang memegang jabatan sebagai staf accounting. Pada awal bulan, Tuan Riko selalu melakukan pemutakhiran data terkait dengan pajak yang harus dibayarkan. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh Tuan Riko dalam pembayaran pajak. Yang pertama yaitu ada kotak NPWP, yaitu yang diisikan dengan angka 08, 018, 551, 3, 123, 123. Kotak selanjutnya yaitu ada nama wajib pajak yang diisikan dengan Riko Kurniawan, sarjana ekonomi. Selanjutnya yaitu alamat wajib pajak, yaitu Jalan Perjuangan nomor 10 Kebumen. Selanjutnya, untuk mengisi kode jenis pajak, kita isikan 4, 1, 1, 1, 2, 1. Untuk kode jenis setoran, kita isikan 1, 0, 0. Uraian pembayaran diisi dengan pembayaran PPh 21 masa September 2022. Masa pajak kita sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Tadi presentasi dari kelompok 4 ya. Ada yang ingin menanggapi? Silahkan angkat tangannya. Dari kelompok 1 ingin bertanya atau menanggapi, Mbak? Bertanya. Perkenalkan, nama saya Fani Puspitaningrum dari kelompok 1. Izin bertanya, apakah SSP bisa dibuat dengan tidak rangkap 4? Terima kasih. Terima
Terima kasih pertanyaan dari kelompok 1. Izin menjawab. Bisa, selain dibuat rangkap 4 juga bisa dibuat menjadi rangkap 2. Yang lembar pertama untuk disetorkan kepada bank atau pos persepsi. Untuk lembar kedua untuk arsip wajib pajak. Apakah ada yang ingin menambahkan? Yang ingin menambahkan? Iya, silahkan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hikmah dari kelompok 3. Izin menambahkan, selain SSP dibuat dalam rangkap 2 dan 4, SSP juga bisa dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk disetor ke KPP, lembar ke-4 untuk kantor pos atau bank persepsi, lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 4. Di sini saya akan menguatkan, memang betul ya, mengisi SSP itu harus dilakukan secara lengkap ya. Karena sangat krusial, makanya kita harus benar-benar teliti. Yang paling penting itu tadi yang kelompok 5 ternyata kesalahan menuliskan nominal. Jadi ketika kalian mengerjakan sesuatu, ketika sudah selesai kalian harus meng-cross check ulang. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan post test. Silakan yang LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Kembali ke posisi duduk kalian masing-masing. Sudah mempresentasikan hasilnya, nanti kita akan melakukan yang namanya post test. Namun sebelum post test kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Kalian masih semangat gak? Jadi nanti ice breakingnya ketika Bu Lali bilang kayak kepala, berarti tangan kalian harus kemana? Kepala. Kalau ke pundak? Pundak. Kalau ke lutut? Lutut. Nah nanti kalau misalnya Bu Lali bilang jajan, kita makan ya? Enggak, kalian harus ngambil jajan itu. Betul nggak? Benar. Iya, nanti makanya kalian harus paham dulu permainannya. Ya? Oke? Ketika nanti Bu Leli bilang kepala, kalian pegang apa? Kepala. Terus pundak? Pundak. Lutut? Lutut. Jajan? Ambil. Ya. Nah, nanti ini ada berapa orang ya di sini ya? Ya, ini masuk semua ya. Nanti kita mainnya per 8-8. Ya, di sini. Jadi nanti kalian ada 8 sampai 10 anak di sini maju kayak gini, ada depan. Ya, sini sedih dulu sini, Gi sama Anggun gini. What's wrong ya? Ada apa dengan mereka? Gak apa-apa ya. Nah, misal ini kan Sugi. Ya, ini Sugi. Ini Mbak Anggun. Nah, nanti mereka itu bakalan ada depan kayak gini. Ya, contoh Gun, sini Gun. Nah, nanti ya pura-puranya ini jajan ya. Pura-puranya ini jajan. Kamu mundur lagi dong Gi ke sini. Nah, ketika Bu Lali bilang kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, jajan. Ya, paham? Iya, nanti jajannya Bu Lali taruh di bawah. Ya ada lah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti 10 kloter pertama. Silahkan yang sebelah sana maju. Iya, sini yang sebelah sini maju. Sini. Ini kayaknya nggak muat banyak-banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya muat deh. Silakan berapa
Yang lain nanti perhatikan. Sini satu lagi masih umat. Sini satu lagi. Gak apa-apa nanti. Permainannya ketika Bu Leli bilang, intinya kalian ikuti instruksi dari Bu Leli. Siap Bu. Siap. Siap. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, pundak, kepala, jajan. Siapa yang dapat jajan? Ya berarti ya rezeki kalian ya. Oke, udah mas. Semuanya ya. Sudah semangat lagi? Sudah. Siap untuk pos tes? Siap. Nanti silahkan dikerjakan. Mbak, minta tolong estafet ke belakang. Soalnya di situ ada berapa soal pilihan ganda? 10. Ada 10 soal pilihan ganda dan 1 soal praktik. Nih Bu, aku kapan masuk? Silakan dikerjakan sendiri. Waktunya 5 menit lagi, silahkan diselesaikan. Yang belum selesai silahkan diselesaikan. Waktunya sudah habis. Sudah selesai semua belum? Sudah. Ya, silahkan dicek kembali sebelum dikumpulkan. Yang sudah benar-benar dicek langsung dikumpulkan di meja paling depan. Silahkan kumpulkan di mejanya Mas Sugi sini ya. Alhamdulillah pos tesnya sudah selesai. Bagaimana? Soalnya gampang atau sulit? Gampang. Oke, berarti besok Bu Leli harus bikin soal yang sulit-sulit ya. Siap ya. Di penghujung pembelajaran, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Baik. Kenapa? Dapat jajan. Cuma 1 gak apa-apa ya. Besok kita dapat jajan lagi. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan secara bersama-sama ya. Hari ini kita belajar terkait apa? Pembayaran PPH. Ya, pembayaran PPH pasal 21 betul. Pengisian SSP ya, juga betul ya. Nah, terkait pengisian SSP. Ya, yang pertama kalian harus masukkan apanya dulu? NPWP. Selanjutnya nama WP. Ya, nama wajib pajak. Selanjutnya ya, sampai dengan nominal yang harus dibayarkan. Jangan lupa harus tanda tangan ya. Ya. Biasanya dibuat dalam berapa rangka? 4. Tapi ketika tidak membuat 4 rangka boleh tidak? Boleh. Bisa 2 ataupun 5. Ya, tergantung dengan kebutuhan. Iya, alhamdulillah ya, kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Leli dengan sangat semangat ya. Jangan lupa ketika besok pembelajaran juga harus semangat. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, minta tolong Mas Sugi pimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran. Sama ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillah.